Perkenalkan, saya Sarif Hidayat, NIM 0567514459 dari Prodi Sistem Informasi UT Tarakan. Pada video ini, saya akan membuat basis data MySQL berdasarkan Entity Relationship Diagram kasus rumah sakit. Di sini, saya tidak menggunakan XAMPP seperti di panduan, tetapi menggunakan Debian di WSL atau Windows Subsystem for Linux yang sudah terinstall MariaDB, NGINStripX, dan PHP atau LAMP stack. Karena kebetulan sudah terkonfigurasi dan tidak perlu menyiapkan XAMPP lagi. Saya juga tidak mengetik dan menjalankan perintah SQL satu persatu di prompt MariaDB atau antarmuka PHP MyAdmin. Saya menyatukan seluruh langkah praktikum ke dalam satu file berekstensi .SQL, sehingga proses pembuatan database, pembuatan tabel, pembuatan relasi, pengisian data, dan pengujian query dapat dijalankan sekaligus. Saat ini, saya sudah mengaktifkan terminal Debian yang berjalan melalui WSL. Saya sudah mengaktifkan fitur systemd di WSL, sehingga saya bisa memeriksa status service dengan systemctl. Saya juga memeriksa instalasi PHP MyAdmin dengan kombinasi perintah grep dan dpkg. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan satu file SQL bernama rumahsakit.sql. File ini berisi seluruh query praktikum dalam satu file. Tabel yang akan dibuat adalah dokter, pasien, administrator, pasien garis bawah dokter, daftar, dan dokter garis bawah admin. Isi file dimulai dari perintah ddl untuk membuat database dan tabel. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan relasi foreign key. Setelah itu terdapat perintah dml untuk mengisi data, menampilkan data, melakukan join, menggunakan fungsi statistika, fungsi string, between, like, order by, group by, update, dan delete. Saya sudah menyimpan file ini di folder tugas. Di sini, saya akan berpindah ke direktori tersebut menggunakan perintah change directory atau cd. Langkah selanjutnya, saya akan mengaktifkan prompt MariaDB dengan perintah sudo MariaDB. Kemudian, saya akan mengimpor dan menjalankan seluruh query dalam file SQL dengan satu perintah, source rumahsakit.sql. Perintah ini akan membaca dan mengeksekusi semua query yang ada di dalam file SQL. Setelah perintah dijalankan, database rumah sakit akan dibuat, semua tabel akan dibentuk, data contoh akan dimasukkan, dan query pengujian akan ditampilkan di terminal. Kemudian, kita bisa memeriksa dan membandingkan setiap query yang dibuat dengan hasil yang tertampil di terminal. Pada bagian awal, terdapat perintah drop database if exists rumah sakit, create database rumah sakit, use rumah sakit. Perintah drop database if exists digunakan untuk menghapus database rumah sakit jika sebelumnya sudah ada. Tujuannya agar praktikum dapat dijalankan ulang dari awal tanpa bentrok dengan database lama. Perintah create database digunakan untuk membuat database baru dengan nama rumah sakit. Perintah use digunakan untuk memilih database rumah sakit agar semua tabel dibuat di dalam database tersebut.
Selanjutnya, file SQL membuat 3 tabel utama. Tabel administrator memiliki atribut I, digaris bawah admin, nama, garis bawah admin, dan waktu, garis bawah jaga. Tabel dokter memiliki atribut I, digaris bawah dokter, nama, garis bawah dokter, alamat, garis bawah dokter, tanggal, garis bawah lahir, nomor HP, spesialis, dan waktu, garis bawah kerja. Tabel pasien memiliki atribut I, digaris bawah pasien, nama, garis bawah pasien, alamat, garis bawah pasien, dan jenis, garis bawah kelamin. Pada setiap tabel utama, atribut ID dibuat sebagai primary key dan auto increment. Primary key digunakan sebagai identitas unik setiap data, sedangkan auto increment digunakan agar nilai ID bertambah secara otomatis. Setelah tabel utama dibuat, file SQL membuat tabel relasi. Tabel dokter garis bawah admin digunakan untuk menghubungkan data dokter dengan administrator. Tabel daftar digunakan untuk menghubungkan pasien dengan administrator dalam proses pendaftaran. Tabel pasien garis bawah dokter digunakan untuk menghubungkan pasien dengan dokter dalam proses pemeriksaan. Pada tabel relasi, saya menambahkan foreign key dengan aturan on delete cascade dan on update cascade. Foreign key digunakan agar hubungan antar tabel tetap sesuai. On delete cascade dan on update cascade digunakan untuk menjaga konsistensi data apabila data utama diubah atau dihapus. Setelah tabel dibuat, file SQL menjalankan beberapa perintah pengecekan. Perintah show database digunakan untuk menampilkan daftar database. Perintah show tables digunakan untuk menampilkan semua tabel dalam database rumah sakit. Kemudian perintah describe digunakan pada setiap tabel untuk melihat struktur field, tipe data, primary key, dan informasi lainnya. Dari hasil ini, dapat terlihat bahwa tabel administrator, dokter, pasien, dokter garis bawah admin, daftar, dan pasien garis bawah dokter sudah berhasil dibuat. Langkah berikutnya adalah mengisi data menggunakan perintah insert into. Data dimasukkan ke tabel administrator, dokter, pasien, dokter garis bawah admin, daftar, dan pasien garis bawah dokter. Data contoh ini digunakan untuk membuktikan bahwa struktur tabel dan relasi yang dibuat dapat menyimpan data dengan tepat. Setelah data berhasil dimasukkan, file SQL menampilkan isi tabel menggunakan perintah select. Contohnya, select bintang from pasien, select bintang from dokter, select bintang from administrator. Hasilnya menunjukkan bahwa data sudah masuk ke dalam tabel masing-masing. Selanjutnya saya menjalankan select untuk field tertentu. Contohnya menampilkan nama garis bawah pasien dan jenis garis bawah kelamin dari tabel pasien. Saya juga menjalankan select bersyarat menggunakan where. Contohnya menampilkan pasien dengan jenis garis bawah kelamin bernilai 1 atau menampilkan dokter dengan spesialis anak. Bagian ini menunjukkan penggunaan query untuk mengambil data tertentu sesuai kebutuhan. Pada bagian berikutnya, saya menjalankan query join. Join pertama menggabungkan tabel pasien, pasien garis bawah dokter, dan dokter untuk menampilkan nama pasien, waktu periksa, resep, nama dokter, dan spesialis. Join kedua menggabungkan tabel daftar, pasien, dan administrator untuk menampilkan pasien yang mendaftar beserta administrator yang melayani. Join ketiga menggabungkan tabel dokter, garis bawah admin, dokter, dan administrator untuk menunjukkan hubungan pengelolaan data dokter oleh administrator. Query join ini membuktikan bahwa relasi antar tabel sudah berjalan dan data dari beberapa tabel dapat digabungkan dalam satu tampilan hasil.
Saya juga menjalankan beberapa perintah DML lain. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah pasien dan jumlah doktor. Fungsi min dan max digunakan untuk menampilkan tanggal pemeriksaan paling awal dan paling akhir. Fungsi string seperti left, right, dan mid digunakan untuk mengambil karakter tertentu dari data teks. Between digunakan untuk menampilkan data dalam rentang tertentu. Like digunakan untuk mencari data yang mengandung kata tertentu. Misalnya, alamat yang mengandung kata Jakarta. Order by digunakan untuk mengurutkan data. Group by digunakan untuk mengelompokkan data. Misalnya, jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin dan jumlah pasien berdasarkan spesialis dokter. Selanjutnya saya menjalankan update untuk mengubah nama pasien Mirna menjadi Mirna Mariati. Untuk delete, saya menambahkan data uji terlebih dahulu dengan I di garis bawah pasien 99. Setelah data tersebut tampil, saya menghapusnya menggunakan perintah delete from pasien where I di garis bawah pasien sama dengan 99. Dengan cara ini, perintah delete dapat ditunjukkan tanpa menghapus data utama praktikum. Kita juga bisa memeriksa database yang telah dibuat dengan PHP MyAdmin. Di sini terlihat bahwa sudah ada database dengan nama rumah sakit. Kita bisa menggunakan menu designer untuk melihat visualisasi relasi antar tabel. Demikian video praktikum tugas 2 mata kuliah basis data. Dari praktikum ini, saya telah membuat database rumah sakit di MySQL atau MariaDB menggunakan Debian yang berjalan di WSL. Pada praktikum ini, saya telah membuat tabel sesuai ERD, menambahkan primary key dan foreign key, mengisi data, serta menjalankan perintah DDL dan DML seperti select, join, update, dan delete sesuai panduan praktikum. Sekian dan terima kasih.